Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yokebet, kelas 12 TPJ 1, asal sekolah dari SMK Negeri 4 Tanah Toraja. Baik, di sini saya akan menyelesaikan tugas teknologi layanan jaringan oleh Bapak Deris Petandian Sarjana Komputer, yaitu mempresentasikan materi tentang subscriber internet telepon. Sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa di like, comment, and share ke teman-teman kalian. Subscriber internet telepon. Konsep DSL. DSL berasal dari bahasa Inggris, yaitu Digital Subscriber Line, yang merupakan satu set teknologi yang menyediakan penghantar data digital melewati kabel yang digunakan dalam jarak dekat dari jaringan telepon setempat. 1. Pengertian teknologi DSL. DSL merupakan kumpulan teknologi-teknologi yang memanfaatkan bandwidth yang tidak digunakan pada jaringan telepon tembaga biasa yang telah lama ada untuk menghantarkan data digital berkecepatan tinggi. 2. ADSL melalui jalur POTS dan ISDN. Konsep dasar dari ADSL adalah untuk membebani, mengirim, atau untuk menerima sinyal-sinyal digital pada jalur kabel tembaga pada pita frekuensi yang berbeda dengan yang digunakan untuk pelayanan telepon. 3. Pengalokasian spektrum. Komunikasi suara tradisional dengan telepon hanya menggunakan frekuensi sampai 4 kHz. ISDN menggunakan porsi spektrum sampai 70 kHz. Frekuensi-frekuensi di atas angka ini, misalnya sampai 1,1 MHz, tersedia bagi teknologi ADSL. 4. Mekanisme kerja ADSL. DSL bekerja menggunakan kabel tembaga telepon standar yang terbuat dari tembaga. Saat ini kabel telepon jenis tersebut sudah banyak tersambung dan tersedia luas ke rumah-rumah atau kantor-kantor. Teknologi DSL ini membawa kedua sinyal analog serta digital pada satu kabel. Yang kelima, tipe-tipe DSL. Berikut adalah tipe-tipe DSL diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, asymmetric DSL atau ADSL. Yang kedua, symmetric DSL atau SDSL. Yang ketiga, Symmetric High Speed Digital Subscriber Line atau GSHDSL. Yang keempat, Integrated Service Digital Network DSL atau IDSL. Yang kelima, Very High Data Rate DSL atau VDSL. Yang keenam, High Data Rate DSL atau HDSL. 6. Kelebihan dan kekurangan DSL. Kelebihan DSL. Adapun kelebihan dari DSL sebagai berikut. 1. Koneksi yang simultan antara internet dengan suara atau MUX melalui kabel telepon. Yang kedua, kecepatan akses yang tinggi dan selalu online. Yang ketiga, harga penggunaan murah terutama untuk perumahan. Yang keempat, keamanan data terjaga baik. B. Kekurangan DSL. Adapun kekurangan dari penggunaan DSL yaitu 1. Panjang kabel tembaga dari CO ke pelanggan. Yang kedua, adanya load coils dan bridge gaps. Yang ketiga, hambatan. Yang ketiga adalah serat optik. Yang ketujuh, permasalahan yang sering terjadi pada penggunaan DSL. Adapun permasalahannya antara lain sebagai berikut. 1. Panjang saluran telepon ke pelanggan lebih dari 18.000 feet. Beberapa bagian saluran telepon menggunakan serat optik. Yang kedua, terdapat banyak load coils dan bridge gaps pada saluran telepon. Yang ketiga, informasi teknis sukar diperoleh. Yang keempat, interupsi layanan sering terjadi. B. Prinsip kerja subscriber pada internet telepon. Yang pertama, pengertian ADSL. Asymmetrical Digital Subscriber atau ADSL merupakan salah satu dari beberapa jenis digital subscriber line di samping HDSL, VDSL, IDSL, GHDSL, dan SDSL.
Ciri khas ADSL yaitu bersifat asimetris, sehingga data yang ditransferkan dalam kecepatan yang tidak sama dari satu sisi ke sisi lainnya. Yang kedua, modem ADSL. Modem ADSL adalah perangkat yang dipakai untuk menghubungkan komputer maupun router ke saluran telepon sehingga bisa mentransfer data ataupun mengakses internet. Hal terpenting ketika menggunakan ADSL yaitu IP modem dan juga password atau kata sandinya, karena berkaitan dengan keamanan penggunaan layanan untuk konsumen yang diberikan oleh pihak provider. Yang ketiga, perangkat ADSL. Perangkat pada modem router ADSL itu sebagai berikut. Satu sisi di sisi pelanggan disebut CPE atau Customer Premises Equipment. Kedua, satu lagi di sisi Telkom. Yang ketiga, di sisi Telkom terdapat ADSL multiplexer untuk menerima sambungan dari pelanggan. Yang keempat, cara penggunaan ADSL. Terdapat sebuah cara dalam penggunaan ADSL di Indonesia. Yang pertamanya adalah tersedianya perangkat ADSL. Kemudian, pemeriksaan keberadaan nomor telepon yang disediakan oleh Telkom Indonesia. Jarak antara gardu Telkom dan lokasi tempat pemasangan perlu diperhatikan. Kemudian, pemasangan ADSL pada sambungan telepon menggunakan alat pembagi line splitter. 5. Kelebihan dan kelemahan ADSL. A. Kelebihan DSL. Ada beberapa kelebihan ADSL diantaranya yaitu 1. Kecepatan internet selalu stabil. Yang kedua, koneksi ADSL selalu terhubung dengan internet setiap waktu dan telepon tetap bisa dipakai kapanpun. Yang ketiga, layanan komunikasi antara data dengan suara diberikan lewat dua kanal yang terpisah namun tetap pada satu kabel yang sama. B. Kelemahan ADSL. Ada beberapa kelemahan ADSL diantaranya yaitu 1. Jika jarak antara modem dengan komputer atau saluran telepon dengan kardus telepon semakin jauh, maka kecepatan dalam mengakses internet akan dipengaruhi. Yang kedua, sampai saat ini kecepatan koneksi modem ADSL masih tergantung pada tiang telepon atau DSL AM dan tidak semua sistem operasi komputer mampu menggunakan ADSL. Yang keenam, cara kerja modem ADSL. Mekanisme kerja ADSL adalah informasi dari internet yang dapat diakses setelah melalui router atau ATM switch, kemudian diteruskan ke DSLAM. Dari DSLAM, informasi diteruskan ke sisi pelanggan masuk ke splitter. Yang ketujuh, implementasi modem ADSL. SPEDI merupakan salah satu implementasi ADSL yang ada di pasaran, khususnya di Indonesia. Dengan layanan ini, jaringan akses telepon pelanggan ditingkatkan kemampuannya menjadi jaringan digital berkecepatan tinggi, sehingga selain mendapatkan fasilitas telepon, pelanggan juga dapat melakukan akses internet dengan kecepatan yang tinggi. Baik, demikianlah presentasi dari saya mengenai subscriber internet telepon. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.